Halo, Capricorn. Wah, Capricorn ya. Capricorn Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga, Cross Watcher yang lagi memantau Capricorn. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya bercat Capricorn. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau kelak balik ya. Ini juga timeless, bisa berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur, waktunya ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. So kita lihat energi Capricorn ya. Dan orang yang di-link sama Capricorn, energimu, energi dia gitu, entah siapapun ya. Oke, aku shuffle dulu. Capricorn. Oke. Wah. Jadi ini ada woman holding a heart. Bisa juga man ya. Angel of balance. Aku ngerasa ini ada energi Cancer, Pisces, Scorpio. Juga ada Libra ya. Ada Aquarius. Oke. Jadi ini yang muncul lagi ada energi, aku rasa bisa sesama earth ya, sesama elemen tanah. Itu ada Capricorn, Taurus, Virgo. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul ya, nanti ada lagi. So ini baris pertama. Ini bisa kamu ya, tapi karena general bisa vice versa. Kalau memang ini kamu, aku ngelihat beberapa kalian apa ya, lagi baper gitu, lagi bawa perasaan. Ya kamu punya perasaan gitu sama seseorang. Kamu ngerasa ya sayang sama dia, kamu mencintainya. Ya, bisa vice versa. Ada seseorang yang baper, yang sayang sama kamu, yang cinta sama kamu. Tapi ini ada sesuatu yang tidak balance ya. Ada sesuatu yang tidak seimbang. Soalnya effort dari dia tuh apa? Tindakan dari dia tuh apa? Mungkin tindakannya sedikit. Nah, kalau parahnya ini tindakannya kalau nggak ada sama sekali gimana? Gitu ya. Jadi nggak seimbang. Ini bisa kamu nih, kamu berjuang terus, kamu ngasih effort terus, berusaha, kamu maulah melakukan yang bagus buat orang yang kamu sayang ini. Tapi ya balasannya apa? Gitu. So di sini semesta ngasih tahu ke kamu, siapapun ini ya yang menyakiti kamu, yang nggak seimbang sama kamu, ya mungkin dia sulit membalas kebaikanmu. Tapi ya yang maha kuasa kan membalas kebaikanmu. Karena aku ngelihat di sini kalau misalnya kebaikan itu dibalas tidak melalui dia, kan bisa dibalas juga melalui orang lain atau hal lain. Karena aku ngelihat di sini kesakitan, kekecewaanmu itu akan dibalas dengan rezeki, bisa kerjaanmu mungkin mudah-mudahan makin bagus, atau masa depanmu, atau kamu bisa aja bertemu orang yang lebih baik, atau di depan sana nanti ada kok yang mau membahagiakan kamu. Kan kebahagiaan itu nggak harus diberikan oleh dia, orang lain, teman, keluarga, atau siapa bisa juga suatu saat membahagiakan kamu. Dan di sini aku ngerasa ya, sebenarnya nggak hanya satu yang mau sama kamu. Ini Capricorn lagi kece-kecenya ya, lagi keren. Ini bisa vice versa.
Jadi tidak hanya si Suneo itu yang suka sama kamu, tidak hanya si Barbara itu yang suka sama kamu, Kak. Ada juga kok yang lain aku rasa. Ada kok sebenarnya orang lain yang bisa sama kamu, orang di sekitarmu, di sisimu. Tapi ingat ya, kita hidup di dunia ini nggak semua orang sayang sama kita, nggak semua orang suka sama kita. Aku ngerasa ada juga sih di sini yang nggak suka sama kamu. Ada yang iri juga, ada yang ya mungkin nggak mau ngelihat kamu bersinar. Ini ada orang yang sirik gitu loh, iri kalau ngelihat kamu hebat gitu. Tapi ya sudah, nggak usah dipeduliin. Aku rasa kamu bisa ya menseleksi mana yang toksik, mana yang enggak. Kalau toksik ya bye-bye lah gitu ya, nggak usah lagi dihiraukan. Saring aja orang-orang yang positif untuk hadir di hidup kamu. Dan ini banyak kesempatan, banyak peluang ya. Bisa dalam percintaan juga. Mungkin banyak nih yang mau sama kamu ya suatu saat. Cie. Atau ketika satu pintu tidak memberikan solusi, ada kok pintu lain yang memberikan solusi untuk hidup kamu. Aku rasa ini kalau ke percintaan bisa, ke kerjaan juga bisa, atau apapun lah yang kamu rasa, aku pengennya ini lebih baik, aku pengen masa depanku nanti begini begitu. Ada kok kesempatan nanti, mungkin ada yang lebih baik nantinya ya, atau orang yang lebih baik ini akan menghampirimu, entah siapapun ini ya. Oke, kita lihat perasaannya ya. Perasaan orang yang dealing sama kamu, yang terkoneksi sama kamu, perasaannya ya. Wah, thank you. Oke, kita lihat lagi perasaannya. Ini muncul lagi Libra ya, Gemini, Aquarius ya. Terus aku ngerasa di sini ada juga Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Ini strong Gemini ya. Libra juga strong. Cancer, Taurus ya. Itu strong. Virgo juga. Oke. Ini ada Pisces, oke. Jadi ini baris kedua, ini bisa dia ya, atau vice versa. Ini general reading. Jadi dia tuh ngerasa, apa ya? Kalau dia pernah menyakiti kamu, ada kok ganjaran buat dia. Sebenarnya ada kok karma yang berjalan. Ini siapapun ya. Kalau kita menabur yang baik, kita dapat hal baik kan. Tapi kalau kita selama ini berperilaku buruk, ya ada kok ganjaran buruk untuk kita. Nah, orang ini sebenarnya tahu. Iya juga sih, ada karma nih buat gue. Ada juga kayak, ya hidup gue nggak bahagia sekarang. Ya karena gue pernah nyakitin lo. Jadi ya ini karma lah buat saya, dia ngerasa gitu. Tapi ini cuek banget orangnya. Bodoh amat. Dia ngerasa ya udahlah, nggak usah peduli banget. Emang karma itu kayak gimana, dia rasa seperti itu. Tapi ada juga di sini yang akhirnya dia sadar gitu. Dia sadar bahwasannya apa yang dia lakukan ke kamu tuh nggak seimbang. Contoh ya, kalau kamu pernah berbuat baik tapi dia nggak seimbangkan itu, ya pada akhirnya dia sadar gitu. Bahwasannya ya dia introspeksi diri, koreksi diri. Dan aku rasa orang ini lagi mikirin strategi apa ya yang bagus ke kamu gitu, atau strategi apa ya supaya aku bisa melanjutkan hidup. Tapi ya ternyata kamu bisa memberikan dia cerminan. Ini beberapa kalian mirror gitu ya, entah twin flame atau apa. Ada juga karmik gitu ya, tapi kayak ujungnya dia tahu kalian seperti mirror, seperti cerminan gitu. Jadi dia kayak berkaca sama kamu. Kok bisa ya sekarang kayak kehilangan, kok bisa sekarang kayak merasa kepikiran kamu. Ini anxiety orangnya, gelisah. Entah apa yang terjadi di hidup dia, ya itu karma dia gitu. Misal ya dia ada persoalan nih dalam kerjaan, keluarga, atau ya dia ternyata sama orang lain itu nggak sesuai dengan harapan dia. Mungkin kalau dia fokus ke yang lain itu nggak sesuai ekspektasi. Dia rasa dia akan bahagia, dia rasa dia jago nih, hebat kalau kayak yang lain, tapi ternyata ya tidak bahagia gitu.
beberapa dari mereka sampai sakit nih ya, sakit terus ya, ya kepikiran kamu aja. Ini bisa vice versa ya, bisa dia atau kamu atau siapa di sini ya yang merasa kok jadi rindu ya, kok jadi kangen sama kamu. Ya ada kerinduan seseorang ini ke kamu, terus tiba-tiba dia kayak ngaca aja gitu, dia bercermin, iya sih aku juga udah sia-siakan kamu ya, jadi ya mau gimana gitu. Sekarang ya, ya udah nggak ada baru terasa gitu, udah berkonflik baru terasa gitu, ya aku kangen gitu ya. Kita lanjut ya, aku sapa lagi. Ini beberapa ada berurusan magic ya, entah dia atau siapa, ada di naungan magic, atau dia dikendalikan sesuatu, bisa dikendalikan siapa gitu ya. Jadi dia kayak nggak punya pendirian, akhirnya dia overthinking, mikirin sendiri, hidupnya nggak jelas gitu. Oke. Aku rasa ini strong, ada Capricorn juga ya, Capricorn, Aries juga strong, sama Scorpio ya. Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, ini Libra kuat banget ya, dari tadi muncul. Oke. Oke, Four of Pentacle. Nah, jadi aku ngerasa di sini ada tower moment. Jadi tower moment itu sesuatu yang duar gitu ya. Kok aku baper ya sama kamu? Ini bisa kamu nih atau dia ya. Jadi ada seseorang yang ngerasa ya sesayang ini aku sama kamu gitu, secinta ini aku sama kamu. Dia susah banget lupain kamu, atau kamu nih susah banget lupain dia. Ternyata semua nggak segampang yang aku kira. Aku pikir ya semua akan berlalu begitu aja. Aku akan lupa sama kamu, tapi enggak gitu ya. Entah kamu nih kangen sama seseorang yang kamu rasa ya dia nggak terbaik sih, tapi kangen. Entah dia juga bisa ini ya. And then ya, kamu seperti di persimpangan jalan. Ini beberapa kalian mungkin kamu sebenarnya bisa punya pilihan lain, karena sebenarnya ada kok yang lebih baik dari dia, atau ada kok hal lain yang lebih baik kamu fokuskan. Contoh, mungkin saat ini kamu fokusnya sama dirimu sendiri aja, mungkin saat ini kamu fokuslah untuk kerjaanmu, keuanganmu gitu. Dan ini aku rasa ya kalau ada kesakitan, kekecewaan, semuanya nggak enak gitu ya, banyak banyak apa ya, duka atau banyak air mata yang terjadi ya, ini bisa juga karena kita membayar karma ya. Dari hubungan ini kita banyak belajar supaya kedepannya kita jangan terlalu bucin, jangan terlalu menjadi budak cinta gitu. Mencintai boleh tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan mencintai jadinya susah melupakan gitu, susah melepas. Bisa juga kita membayar karma diri sendiri, karma masa lalu, karma keluarga atau leluhur. Jadi nih ada kok kebahagiaan nantinya, ada hadiah buat kamu kalau kamu udah melewati ini semua. Ini beberapa kalian ada yang mau komitmen sama kamu sebenarnya. Entah ini udah terjadi atau nanti. Ada kok nanti yang mau serius memprioritaskan kamu, ada kok nanti komitmen buat kamu. Atau ya kamu udah sadar sebenarnya aku tuh orangnya pantas untuk diberi komitmen. Jadi ada sih sebenarnya ya. Terus sebenarnya banyak jalan menuju Roma ya. Banyak jalan menuju kebahagiaan, tapi kamu kayak masih susah melepas sesuatu, kamu masih susah melepas seseorang atau apa ya. Kamu kayak masih menggenggam itu gitu. Padahal di situ ada penolakan gitu. Dalam artian entah ini percintaan atau apa bidang lain, kamu udah tahu di situ kayak mentok gitu, nggak akan kemana-mana. Tapi kamu susah banget lepasin itu. Padahal ada jalan lain kan supaya kamu bahagia. Gitu. Bisa vice versa. Capricorn lanjut ya. Nah, Cancer, Pisces, Scorpio. Leo, Aries, Sagittarius.
Ini strong di Aquarius ya. Mungkin ada sesama Capricorn, Virgo sama Taurus. Ini kuat di Scorpio ya. Scorpio siapanya kamu nih? Ya beberapa kalian dealing sama orang itu ya. Nggak semua sih. Oke. Jadi ini orangnya sebenarnya toxic ya, aku rasa. Dia punya sifat-sifat yang negatif, egois mungkin, terus ya semena-mena gitu. Dia ngelakuin sesuatu suka-sukanya dia gitu. Dia tahu nih sebenarnya, ya kalau aku pernah nyakitin kamu, aku pasti menerima karma gitu. Tapi ya kadang dia ngerasa udahlah gitu. Ini entah orangnya logik ya. Aku rasa kalian ada dealing sama orang yang logik, jadi berlebihan menggunakan logika, jadinya nggak punya perasaan. Kayak orang yang nggak punya hati jadinya. Cuma di sini terasa berat ya hidup dia. Pada akhirnya mau dia menolak karma itu atau ya mau dia cuek tentang karma, tapi tetap aja ya akhirnya ini bisa aja orangnya tobat ya, atau akhirnya orang ini bisa menyesal banget atas perbuatannya. Hidupnya itu berat loh sekarang, entah bebannya berat atau dia punya beban pikiran yang berat, dia punya beban tanggung jawab yang berat, dan dia masih mengharapkan kamu jadinya ya, atau dia kayak kembali berharap sama kamu. Ini beberapa kalian ya. Entah dianya nih atau kamu. Jadi ada seseorang yang dia berusaha untuk menaklukkan kamu sebenarnya, atau dia lagi mikir nih, gimana kira-kira gue mau komunikasi nih, mau ketemu atau apa ya, intinya aku mau menghampiri kamu, apalagi kalau kamu lebih saat ini, atau suatu saat kalau kamu lebih ya, entah lebih berhasil, lebih sukses, ya aku maulah sama kamu. Ini ada orang seperti itu. Tapi ada juga yang malah dianya gitu yang berambisi supaya dia lebih dari kamu. Ya mungkin itu cara untuk mengikis penyesalan dia. Kan ada orang seperti itu. Dia menyesal sih udah nyakitin kamu atau apa. Tapi dia banting setir aja gitu, kayak ya udahlah, gue juga bisa kali untuk berhasil. Gue juga bisa berusaha untuk bangkit supaya bahagia, supaya sukses. Ya nih orang gitu. Entah ambisinya atau ya setoksik itulah dianya. Dan ya ini beberapa ada yang merasa kamu soulmate-nya, ada yang merasa ya kayaknya kamu yang pantas buat aku gitu. Kayaknya sama kamu hidup aku bisa berubah menjadi lebih baik, kayaknya sama kamu aku bisa bertransformasi. Tapi ada juga yang ngerasa ya mungkin kamu layak bahagia tanpa aku, mungkin kamu ya udah kamu bahagia aja sama orang lain gitu. Karena aku ngerasa di sini ada kok yang ujungnya jadi kayak tersentuh gitu hatinya. Hatinya kayak ngerasa kasihan sama kamu, hatinya kayak ngerasa ya udah kamu tuh layak bahagia gitu, daripada sama aku kamu bakalan toxic terus gitu, bakalan gak sehat. Jadi ya kamu layak lah bahagia dengan yang lain, atau kamu bahagia aja dengan kehidupanmu tanpa aku. Dia rasa gitu. Ini berapa ada yang sedih seperti itu ya. Oke, lalu nah di sini dibilang ini entah buat dia ya atau vice versa. Jadi dibilang jangan gunakan ego. Nggak ada gunanya kita bersikap egois ya. Pantas aku dari tadi ngerasain sense, entah dianya atau siapa, ini ada kematian ego di sini ya. Akhirnya kita mau sosokan merasa hebat juga. Sosokan ngerasa ya gue bisa lah gitu, atau ya semua akan baik-baik saja tanpa lo. Ya kalau gue pernah salah juga ya udah kali gitu. Tapi ya akhirnya di sini dia sadar gitu, ada kematian egonya. Oke. Dan aku ngerasa di sini
Semesta bilang ke kamu ya, kalau kamu pernah berbuat baik ya, ikhlaskanlah itu. Sesungguhnya orang baik itu lebih baik memberi daripada menerima. Memang segala sesuatu itu harus balance, harus seimbang ya. Tapi kalau kamu ternyata lebih banyak memberi, lebih banyak berkorban, lebih banyak berjuang, ya tandanya kamu orang yang lebih baik gitu daripada yang lain. Kan kalau tabur tuai, memberi dan menerima itu seimbang, ya itu baik gitu ya. Tapi kalau kamu lebih banyak memberi, lebih banyak berjuang, ya kamu orangnya lebih baik. Jadi nggak sekedar baik doang, kamu lebih baik dari siapa gitu ya. Terkadang begitu, memberi lebih baik daripada menerima. Jadi ikhlaskan itu semua. Ya sedih sih, udah berjuang selama ini tapi ternyata dia bikin kamu sakit hati. Ada kok titik puncaknya kamu suatu saat nanti ya. Ada nanti titik keberhasilan kamu suatu saat nanti. Kebaikanmu akan dibalas ya. Mungkin dalam berupa rezeki atau kamu akan jadi orang sukses. Itu. Dan ada juga di sini titik jenuh dalam kehidupan. Ini bisa tentang kamu atau siapa ya. Misal ya kan kita kalau berjuang lebih banyak berkorban ya itu bagus banget gitu ya, lebih baik memberi daripada menerima. Tapi sebagai manusia biasa kamu pun punya limit ya, punya batasan. Ada kan titik jenuhnya kamu juga. Jadi kalau kamu kadang ngerasa capek ya istirahat ya. Kalau kamu ngerasa ya udahlah ngapain lagi berjuang buat orang ini, ya silakan gitu. Cintai diri sendiri kan juga perlu. Dan di sini dibilang orang yang dealing sama kamu, dia tuh sudah terbiasa di zona nyaman, makanya cari aman terus ya. Gak mau fighting, gak mau berjuang atau apa. Ini kalian mungkin beberapa punya faktor penghalang, rintangan, tantangan, perbedaan atau apa gitu ya. Ada personal issue dari dalam dirinya. Mungkin dia seperti ini egoisnya karena didikan keluarganya, pengaruh keluarga, teman, orang lain atau siapa ya. Jadi dia cari aman, di zona nyaman aja. Dan percayalah pada ketidakmungkinan. Mungkin kamu ngerasa, apa mungkin aku bahagia? Apa bisa aku bahagia suatu saat nanti? Apa bisa aku merasakan cinta sejati nantinya? Bisa kok, Kak. Apa bisa aku sukses? Bisa ya. Di sini percayalah sama ketidakmungkinan. Mungkin beberapa kalian ngerasa apa mungkin, apa masih bisa, aku semangat gitu ya. Bisa kok ya. Ini bottom of the decknya bagus nih. Sebenarnya mimpi-mimpimu membutuhkan rencana-rencana yang baik. Jadi ya sebenarnya kalau kamu masih punya mimpi-mimpi, impian-impian, rencanakan aja dengan baik. Kalaupun kamu ngerasa sulit, rumit, ya yang penting punya planning, punya rencana yang bagus ya. Contoh, ya aku pengen percintaan aku nanti lebih baik. Ya kamu harus rencanakan lah orang-orang mana saja yang layak masuk ke hidup kamu, biar kamu dapat yang terbaik. Gitu juga dalam kerjaan, bisnis atau apa, rencanakan hal-hal baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Maksudnya ya, rencanakan hal-hal baik supaya kerjaanmu atau apa yang kamu lakukan itu hasilnya nanti terbaik gitu ya. Oke, ini bagus banget nih kartunya, suka deh. Itu ada Taurus, Leo, Aries, Virgo, Cancer ya. Ya itu beberapa. Tapi zodiak yang lain tadi aku udah sebutin ya. Jadi sampai di sini dulu Capricorn. Ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Dan beberapa saja yang cocok ya. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dah.